Setiap kisah dari nabi dan rasul yang ada di dalam agama Islam pasti selalu menarik untuk diketahui. Baik itu membaca kisahnya ataupun mendengarkan kisahnya. Dengan mengetahui kisah nabi dan rasul, maka wawasan kita tentang nabi dan rasul akan bertambah. Selain itu, kisah nabi dan rasul akan selalu menarik perhatian karena selalu mengandung nilai-nilai atau suri tauladan yang bisa kita ambil dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, sahabat memikis, mengetahui kisah nabi dan rasul, kita bukan hanya menambah wawasan, tetapi juga menambah amalan perbuatan yang baik. Kali ini kita akan bercerita tentang Nabi Yakub. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa di like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Yakub alaihissalam adalah satu dari 25 nabi dan rasul yang kisahnya tercantum dalam Al-Quran. Beliau memiliki nama lengkap Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam adalah seorang anak dari ayah yang bernama Ishak alaihissalam dan ibu bernama Ribqah, serta beliau merupakan cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yakub dikenal dengan nama Israel, merupakan keturunan kedua dari Nabi Ibrahim. Nabi Yakub memiliki saudara kembar yang bernama Eshau atau Al-Ash. Oleh karena itu, orang tua dari Nabi Yakub alaihissalam sangat berharap agar anak kembarnya bisa mengikuti jejak kakeknya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yakub dan Eshau dilahirkan oleh Ribqah ketika Nabi Ishak berusia 60 tahun di tanah Palestina. Kedua anak kembar ini terlahir dengan tubuh Eshau sebagai yang pertama kali keluar, diikuti tubuh Nabi Yakub dalam keadaan tangan menggenggam tumit kakaknya. Nabi Ishak sangat menyayangi Eshau, sebab Nabi Ishak menganggap bahwa Eshau sebagai putra sulung yang akan menerima anugerah waris dari ayahnya. Sementara itu, Nabi Yakub merupakan cucu kesayangan dari Nabi Ibrahim, sebab Nabi Yakub senang tinggal di rumah untuk berada dekat dan belajar dari dirinya. Nabi Yakub juga menjadi anak kesayangan ibunya Ribqah, sebab si putra bungsu gemar membantu serta rajin mengurus rumah untuk meringankan pekerjaan orang tuanya. Dan dari Nabi Yakub inilah lahir banyak sekali nabi dan anak cucu Nabi Yakub, dikenal dengan nama Bani Israel. Supaya bisa mengamalkan perbuatan kebaikan dan dapat menyebarkannya seperti kakeknya Nabi Ibrahim, maka Nabi Ishak mulai memberikan pelajaran agama serta memberikan nasihat-nasihat kepada kedua putra kembarnya. Beliau akan selalu mengusahakan dirinya untuk memberikan pelajaran agama dan nasihat kepada kedua putranya dalam kondisi apapun. Hal-hal yang selalu diajarkan adalah hal-hal yang dapat membuat kehidupan menjadi tenang dan damai, sehingga harus menjauhi sifat iri, dengki, maksiat, dan permusuhan. Hal ini beliau lakukan supaya kedua putranya selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi hamba yang selalu bertawakal kepadanya. Nabi Yakub dan Eshau kecil tidak hanya diasuh oleh sang ayah saja, tetapi juga kakeknya, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengajarkan pelajaran agama kepada cucu kembarnya tersebut, serta memberikan nasihat agar cucu kembarnya kelak berpegang teguh kepada agama, menjauhi sifat tercela, dan mempunyai kehidupan yang damai. Kendati demikian, Eshau masih sulit menjalankan perintah agama. Eshau masih sering pamer dan sombong. Terlebih dia jago dalam berburu. Memang Nabi Yakub dan Eshau mempunyai sifat dan sikap yang berbeda. Nabi Yakub memiliki sifat yang lemah lembut dan sering senang membantu pekerjaan rumah bersama ibunya.
Sedangkan Esau lebih perkasa dan kuat serta senang berburu bersama dengan sang ayah, Nabi Ishak alaihissalam. Sayangnya, kekuatannya tersebut menjadikan Esau sombong dan senang pamer. Pada awalnya, Nabi Yakub dan Esau keduanya belajar ilmu kepada sang kakek di masa tuanya. Esau mengagumi sang kakek karena harta kekayaan berlimpah beserta kedudukan duniawi terhormat yang disegani oleh orang banyak. Sedangkan Nabi Yakub memuji Allah yang menganugerahkan banyak karunia untuk sang kakek, sehingga ia berdoa kiranya Allah berbuat hal yang sama untuk dirinya. Seiring dengan waktu berlalu, Nabi Yakub yang waktu itu belum menjadi nabi semakin tekun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai yang diajarkan oleh kakeknya. Di sisi lain, Esau beranggapan bahwa untuk mengikuti kesuksesan sang kakek, ia harus meninggalkan rumah, lalu berangkat mengembara seorang diri, namun tetap berbakti terhadap orang tua sebagaimana perjalanan Nabi Ibrahim menuju negeri Palestina. Akan tetapi, Esau memiliki tujuan yang berbeda. Nabi Ibrahim meninggalkan tanah leluhur untuk melaksanakan perintah Allah, sedangkan Esau berniat mendapatkan banyak harta serta kemewahan duniawi. Sebagai bukti sikap berbakti terhadap orang tuanya, khususnya sang ayah, Esau memburu banyak hewan untuk diberikan kepada Nabi Ishak yang gemar memakan daging. Sikap Esau ini menambah rasa keyakinan pada diri Nabi Ishak bahwa ia akan menyerahkan anugerah waris untuk Esau. Suatu hari, ketika kematian sang kakek telah semakin dekat, Esau merasa heran dan tidak percaya bahwa orang sehebat Nabi Ibrahim harus menghadapi kematian yang mengakhiri segala pencapaiannya di dunia. Esau memutuskan pergi jauh untuk melupakan kepedihannya ini. Esau menduga ada orang yang menggunakan sihir untuk menyakiti sang kakek. Maka ia bertekad untuk membunuh orang yang dikenal pernah ingin membunuh Nabi Ibrahim, yaitu Raja Namrud. Esau pergi berbekal pedang sambil mencari tempat di mana Raja Namrud berada. Ketika mendapati Raja Namrud sedang berburu di padang rumput, Esau seketika menikam tubuh Namrud dari belakang. Kemudian Raja Namrud membalas hantaman keras ke tubuh Esau. Ia terkejut melihat Esau yang mengingatkan dirinya tentang Nabi Ibrahim. Esau mengutuk Raja Namrud seraya menyatakan diri sebagai seorang keturunan Ibrahim yang melakukan pembalasan atas yang pernah diperbuat terhadap sang kakek. Kemudian Esau melarikan diri karena ada banyak bala tentara Raja Namrud yang datang dan mengejar dirinya. Sementara Esau memutuskan untuk pergi, Nabi Yakub tetap berada di rumah. Dan kemudian ia ditanya oleh Nabi Ibrahim tentang sebab keberadaannya ini. Nabi Yakub menjawab bahwa ia percaya Allah selalu menyertai sang kakek, sehingga Nabi Yakub ingin berada dekat dengannya. Mendengar ucapan ini, Nabi Ibrahim memberkati sang cucu, seraya mengatakan bahwa ia akan mewarisi berkat anugerah dari Nabi Ishak. Berkat anugerah tersebut merupakan berkat langka dari Allah untuk Nabi Ibrahim, yang kemudian diwariskan kepada Nabi Ishak. Nabi Yakub merasa terkejut mendengar hal tersebut, sebab ia bukanlah anak sulung yang memiliki kelebihan di mata sang ayah. Namun Nabi Ibrahim menenangkan cucunya dengan berkata bahwa anugerah ini berasal dari sisi Allah. Terlebih lagi Allah yang menyampaikan perjanjian bahwa Nabi Yakub telah lama ditetapkan sebagai pewaris keluarga Ibrahim. Sehingga Nabi Yakub ditakdirkan memperoleh anugerah istimewa di dunia dan di akhirat. Ketika Esau pulang, ia merasa kelelahan akibat pertarungannya melawan Raja Namrud. Kemudian ia menjumpai Nabi Yakub yang sedang memasak sup kacang merah untuk menjamu para tamu yang berkabung atas meninggalnya Nabi Ibrahim.
Esau yang kelaparan mendesak seraya berteriak meminta makanan kepada Nabi Yakub. Bahkan Esau menyatakan bahwa ia bersedia memberikan apapun untuk nyawanya. Nabi Yakub bersedia memberi makanan apabila Esau bersedia menjual hak anak sulung kepada dirinya sebagai ganti makanan tersebut. Kemudian Esau menyetujui persyaratan ini lantaran Esau belum memahami keistimewaan hak anak sulung. Setelah menghabiskan makanan, Esau merasa terlahir kembali dan bersuka cita. Suatu ketika, Nabi Ishak mendapat penyakit berat disertai penglihatan mata yang memburuk. Menganggap bahwa penyakit ini merupakan pertanda kematian, Nabi Ishak berniat untuk mewariskan berkat anugerah untuk putra sulungnya, Esau, sebelum maut datang menjemputnya. Nabi Ishak akan memberikan doa dan berkahnya kepada Esau. Namun Nabi Ishak belum mengetahui bahwa hak kesulungan pada Esau telah beralih kepada Nabi Yakub. Sekalipun Nabi Ishak menyebut Esau sebagai putra sulung, akan tetapi Allah telah berkenan terhadap kesolehan Nabi Yakub. Sehingga Nabi Yakub memperoleh hak sebagai pewaris berkat dari Nabi Ibrahim. Saat mendengar keinginan suaminya, Ribqah mempunyai siasat agar Nabi Yakublah yang menerima doa dan berkah dari Nabi Ishak. Nabi Yakub yang waktu itu masih remaja didandani seperti Esau. Iya, keduanya memang perawakan berbeda. Esau lebih besar dan mempunyai banyak bulu di tubuhnya. Sedangkan Nabi Yakub lebih kecil dan tidak mempunyai banyak bulu di tubuhnya. Sehingga sang ibu memakaikan pakaian Esau ke Nabi Yakub, ditambah dengan mantel berburu untuk mengelabui Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam yang melihat Nabi Yakub menyerupai Esau langsung memberikan doa kepada Nabi Yakub. Mudah-mudahan Allah memberikanmu keberkahan dan menjadikan anak-anakmu sebagai nabi dan mendapat kitab. Setelah berdoa seperti itu, Esau masuk ke dalam rumah. Melihat adiknya menyerupai dirinya dan mendapatkan doa dari sang ayah, Esau marah besar dan meminta ayahnya mendoakan yang sama untuknya. Namun Nabi Ishak tidak bisa memberikan doa yang sama dengan Nabi Yakub. Nabi Ishak memberikan doa yang lain untuk Esau, namun Esau tidak terima. Ia semakin mengejek, menghina, dan mengancam Nabi Yakub. Nabi Yakub masih bersabar dengan kelakuan kakaknya. Hingga akhirnya pada suatu hari terjadi perseteruan antara Esau dan Nabi Yakub yang membuat Nabi Yakub hampir putus asa sampai beliau meminta nasihat dari sang ayah. Nabi Ishak yang waktu itu sudah berusia lanjut hanya memberi nasihat kepada Nabi Yakub untuk segera hijrah ke Irak, tepatnya ke tempat Syekh Laban, saudara dari istri Nabi Ishak. Nabi Ishak dan Ribqah melepas kepergian Nabi Yakub dengan mengakui bahwa Allah telah menyertai Nabi Yakub serta menegaskan haknya sebagai anak sulung Nabi Ishak yang secara sah mendapat warisan berkat istimewa dari Nabi Ibrahim. Nabi Ishak juga secara khusus berpesan kepada Nabi Yakub supaya tidak menikahi wanita keturunan Kan'an, melainkan menikahi seorang wanita yang masih memiliki hubungan kerabat dengan keluarga Nabi Ibrahim. Tatkala mendengar kabar bahwa ayahnya tidak berkenan terhadap wanita-wanita Kan'an, Esau memutuskan pergi ke rumah pamannya, yaitu Nabi Ismail bin Ibrahim, untuk menikahi seorang putri dari Nabi Ismail. Esau tidak berniat pergi ke tanah haram, sebab ia mengetahui bahwa Nabi Ishak pernah dilarang oleh Nabi Ibrahim agar tidak pergi ke sana. Nabi Yakub alaihissalam segera mengikuti saran dari ayahnya tersebut dan memulai perjalanan ke Irak. Nabi Ishak membekali banyak harta benda beserta hewan ternak untuk Nabi Yakub sebagai bagian warisan anak sulung. Sementara itu, Esau merasa geram ketika mendengar kabar bahwa Nabi Yakub berangkat sambil mengangkut perbekalan berlimpah dari kedua orang tuanya. Esau berkata,
Tidakkah cukup bagi Yakub untuk memperoleh bagian berkat kekayaan akhirat, sehingga hendak pula mengambil bagian kekayaan duniawi? Sebagaimana ia telah bersiasat terhadapku untuk memperoleh bagian akhirat milikku, maka aku akan membalas siasatnya untuk memperoleh bagian duniawi miliknya. Esau lalu mengatur siasat dengan mengutus budak-budak Nabi Ishak untuk pergi menyampaikan pesan kepada Nabi Yakub. Sewaktu gerombolan ini menyusul Nabi Yakub, mereka berkata, "Tuan kami Ishak telah menitipkan pesan untuk putranya Yakub agar menyerahkan kembali muatan perbekalan kepada Esau melalui kami, supaya Esau tidak mendengki ataupun supaya Esau tidak berangkat memburu Yakub ke negeri Haran." Di sisi lain, Nabi Yakub telah bersyukur menerima berkat Allah yang disampaikan melalui kedua orang tuanya, yang cukup menjadi bekal jaminan untuk hidup di dunia serta di akhirat. Nabi Yakub bersedia menyerahkan seluruh harta perbekalan ini untuk Esau, sehingga kemudian ia harus berjalan seorang diri tanpa membawa bekal apapun, selain perlindungan Allah yang selalu menyertai Nabi Yakub dimanapun ia berada. Saat di perjalanan, Nabi Yakub sempat beristirahat, dan ketika beristirahat itulah Nabi Yakub mendengar suara, yakni pesan dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Nabi Yakub diangkat sebagai seorang nabi dan rasul. Pesan dari malaikat Jibril tersebut pun membuat Nabi Yakub alaihissalam jadi tenang. Dan pada saat Nabi Yakub tertidur, beliau mendapat sebuah mimpi di mana Allah berjanji bahwa kelak keturunan Nabi Yakub berjumlah sangat banyak, memenuhi bumi apabila ia tetap setia melaksanakan perintah-perintah Allah. Kemudian Nabi Yakub mendirikan tanda peringatan di tempat itu sambil berikrar pada Allah bahwa ia akan segera mengadakan persembahan khusus di tempat itu apabila kelak ia diizinkan pulang kembali ke negerinya dalam keadaan selamat. Akhirnya Nabi Yakub tiba di wilayah Haran. Nabi Yakub alaihissalam kemudian tinggal di rumah Syekh Laban. Selain berdakwah, Nabi Yakub juga membantu Syekh Laban. Nabi Yakub juga tidak lupa memberikan surat dari Nabi Ishak yang dititipkan kepadanya sebelum hijrah ke Irak. Dalam surat tersebut tertulis bahwa Nabi Ishak alaihissalam memiliki keinginan untuk menjodohkan anaknya dengan salah satu putri dari Syekh Laban. Syekh Laban menerima keinginan dari Nabi Ishak tersebut dengan syarat Nabi Yakub harus menjadi pengembala kambing selama 7 tahun untuk meminang putrinya. Nabi Yakub menyanggupinya. Setelah 7 tahun, Syekh Laban bertanya kepada Nabi Yakub, siapa di antara anaknya yang ingin dinikahinya? Nabi Yakub menjawab bahwa ia ingin menikahi Rahil, putri kedua Syekh Laban. Namun, Syekh Laban menjawab bahwa hal itu sulit terjadi jika putri pertamanya belum menikah, karena pada saat itu tidak diperbolehkan seorang adik melangkahi sang kakak, sehingga Nabi Yakub alaihissalam menyetujui semua persyaratan yang telah diberikan oleh Syekh Laban, yakni menikah dengan anak pertamanya Laya demi keinginan dari Nabi Ishak terpenuhi. Setelahnya, Nabi Yakub kembali mempersiapkan diri untuk menikahi anak kedua Syekh Laban, yaitu Rahil. Beliau kembali menjadi pengembala kambing selama 7 tahun. Lalu setelah 7 tahun berlalu, Nabi Yakub menikah dengan Rahil. Laya dan Rahil merasa bahagia menjadi istri Nabi Yakub alaihissalam. Bahkan mereka menjadi keluarga harmonis dan tidak saling cemburu satu sama lain. Karena begitu bahagianya menikah dengan Nabi Yakub, dua istrinya ingin memberikan hadiah kepada sang suami. Namun mereka kebingungan karena merasa tidak pantas dalam memberikan hadiah. Lalu Rahil mempunyai ide, yakni akan menikahkan Nabi Yakub dengan 2 pembantu yang mempunyai paras yang cantik bernama Balhah dan Julfa. Rahil segera memberitahu sang kakak, dan Laya setuju dengan ide Rahil tersebut. Setelah semuanya setuju, bahkan Syekh Laban juga menyetujui pernikahan ketiga dan keempat menantunya tersebut.
Nabi Yakub alaihissalam pun menerima hadiah dari istri-istri yang dicintainya tersebut. Kemudian Nabi Yakub dikaruniai 12 orang anak laki-laki dari 4 istrinya. Laya melahirkan 6 anak, yakni Syamun, Raubin, Lewi, Yahuda, Yazakir, dan Jabulan. Rahil melahirkan 2 orang anak, yakni Benjamin dan Yusuf. Zulpa melahirkan 2 orang anak, Kan dan Asyar, dan Balha melahirkan 2 orang anak, Dan dan Naftali. Bertahun-tahun kemudian, Nabi Yakub memiliki harta kekayaan yang berlimpah di negeri Haran karena senantiasa berpegang kepada perintah-perintah Allah dimanapun ia berada, dan ia tidak mengikuti kebiasaan penduduk negeri di sekitarnya. Ketika itu, Allah memerintahkan supaya Nabi Yakub kembali ke rumah ayahnya, yaitu Nabi Ishak. Nabi Yakub menjadi seorang hartawan kaya raya dengan banyak anak, banyak ternak, banyak budak, serta muatan harta benda berlimpah sewaktu meninggalkan Haran. Meskipun ia hanya seorang diri tanpa membawa muatan perbekalan ketika pertama kali tiba di negeri Haran. Nabi Yakub mempunyai julukan yakni Israel. Kata Israel sendiri berasal dari bahasa Ibrani, Yisrael, yang diambil dari gabungan 2 suku kata. Yisra yang berarti hamba atau kekasih, dan Il atau El yang berarti Tuhan. Sehingga Israel berarti hamba Tuhan atau kekasih Tuhan. Selain itu, Israel juga berkaitan dengan peristiwa di mana Nabi Yakub melakukan perjalanan pada malam hari selagi masa muda. Diketahui perjalanan tersebut adalah saat dirinya hijrah dari Palestina ke Irak. Nabi Yakub melakukan perjalanan pada malam hari karena menghindari kejaran dari Esau. Perjalanan malam hari ini juga dianggap sebagai momen spiritual penting. Akhirnya Nabi Yakub alaihissalam tiba di Palestina, rumah Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Yakub mendapat kabar bahwa Rahil melahirkan anak ke-12 untuknya, yakni seorang anak laki-laki yang dinamai Bunyamin. Memperoleh 2 putra dari Rahil membuat Nabi Yakub merasa terikat dengan Rahil, sehingga putra-putranya dari Rahil yakni Yusuf dan Bunyamin diistimewakan melebihi anak-anak Nabi Yakub yang lain. Sebagai nabi pilihan, Nabi Yakub dikaruniai ilmu istimewa dari Allah, sehingga Nabi Yakub sangat mementingkan keselamatan Yusuf, sebab terdapat suatu nubuat mimpi bahwa Nabi Yusuf akan menjadi pertanda yang akan menyelamatkan kehidupan seluruh Bani Israel menghadapi segala kesusahan. Yusuf juga pernah mendapat mimpi yang bermakna bahwa seluruh saudaranya beserta kedua orang tuanya akan bersujud di hadapan dirinya. Bahkan Yusuf mengerti makna mimpi ini adalah pertanda keistimewaan dirinya dibanding anak-anak Nabi Yakub yang lain. Hal ini menimbulkan kebahagiaan pada diri Nabi Yakub bahwa Yusuf mewarisi bakat dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Walaupun ada kekhawatiran pada diri Nabi Yakub apabila saudara-saudara Yusuf mendengar kabar tentang mimpi ini, yang dapat berakibat mereka menjadi bertambah iri, sehingga kebencian mereka mengancam keselamatan Yusuf. Nabi Yakub melarang Yusuf menceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaranya. Walaupun demikian, Yusuf akhirnya menceritakan mimpi ini yang kemudian memicu rasa benci pada diri saudara-saudaranya. Oleh karena perlakuan istimewa terhadap kedua saudara mereka saja, yakni Yusuf dan Bunyamin, maka ke-10 putra Nabi Yakub menduga bahwa ayah mereka hanya hendak memberi berkat warisan kepada putra-putra dari Rahil, istri kesayangan Huda, bersama ke-9 saudaranya akhirnya mengadakan siasat supaya Yusuf tidak mendapatkan bagian dari anugerah waris. Yahuda akhirnya memohon izin kepada ayahnya untuk mengadakan perjalanan bersama-sama dengan Yusuf. Walaupun semula menolak usulan putra-putranya sebab khawatir diserang, akhirnya Nabi Yakub bersedia melepaskan Yusuf dengan janji bahwa mereka harus membawa pulang Yusuf dalam keadaan selamat. Nabi Yakub merasa sangat kecewa ketika mengetahui bahwa mereka pulang tanpa Yusuf. Ia mendengar bahwa mereka hanya mendapati baju Yusuf berlumuran darah,
setelah ditinggalkan seorang diri. Mengetahui ada keanehan dari penjelasan ini, Nabi Yakub memahami bahwa ke-10 putranya berupaya memisahkan dirinya dari putra kesayangannya, sehingga mereka tidak benar-benar dapat dipercaya olehnya. Nabi Yakub menangisi keadaan ini sebab ia merasa tidak lagi dihormati oleh putra-putranya. Terlebih, sosok Yusuf bagi Nabi Yakub merupakan pertanda pertolongan serta pertanda keselamatan untuk keturunannya, sehingga kehilangan atau kematian Yusuf menjadi pertanda bahwa akhir seluruh keturunannya akan segera terjadi. Bertahun-tahun kemudian, firasat Nabi Yakub mendekati kebenaran ketika terjadi musim buruk berkepanjangan yang menghentikan kegiatan bercocok tanam di negeri Palestina, sehingga seluruh keluarga Nabi Yakub dilanda kelaparan. Ketika masa kelaparan panjang terjadi, ke-10 putra Nabi Yakub mencoba untuk mengajak Bunyamin pergi ke Mesir. Namun Nabi Yakub menolak hal ini, meskipun pada akhirnya ia terpaksa mengizinkan hal ini setelah wabah kelaparan hebat menimpa seluruh anggota keluarga mereka. Walaupun diliputi kepedihan hati, Nabi Yakub masih memiliki keyakinan kepada Allah bahwa Yusuf akan kembali pada dirinya. Akhirnya, putra-putra Nabi Yakub pulang dari perjalanan untuk membeli persediaan makanan di Mesir. Nabi Yakub merasa heran karena ketika mereka pulang, dia merasakan keberadaan Nabi Yusuf di dekatnya. Karena mereka membawa baju Nabi Yusuf dari Mesir. Baju itu dibasuhkan ke wajah ayahnya sehingga penglihatan Nabi Yakub yang tadinya buta kembali membaik. Mereka juga membawa kabar gembira bahwa Yusuf menjadi seorang pembesar Mesir yang berkuasa atas segala kebijakan dan peraturan di tanah Mesir. Akhirnya Yusuf mengundang seluruh keluarga Nabi Yakub supaya pindah ke Mesir selama masa kelaparan berlangsung. Pertemuan Nabi Yakub dengan Yusuf, putra kesayangannya, terasa sangat membahagiakan sebab telah terbukti bahwa Yusuf menjadi pertanda pertolongan dan pertanda penyelamat untuk Nabi Yakub beserta seluruh keluarganya. Selama tinggal di Mesir, Nabi Yakub mengasuh dan mengajarkan ilmu-ilmu yang telah diperolehnya dari para leluhurnya kepada kedua putra Yusuf. Nabi Yakub merasa dekat dengan mereka berdua sehingga menganggap kedua cucunya sebagai anaknya sendiri. Sebelum maut menjemput, Nabi Yakub memberkati kedua putra Yusuf sebagaimana memberkati anak-anaknya sendiri. Kemudian ke-12 putra Israel dikumpulkan supaya mereka mendapat bagian dari anugerah warisan yang berasal dari Allah. Sebelum memberikan berkat-berkat anugerah, Nabi Yakub terlebih dahulu ingin mengetahui keimanan para putranya dengan meminta kesaksian tentang yang akan mereka sembah sepeninggal dirinya. Nabi Yakub merasa lega sewaktu mendengar bahwa semua putranya berikrar untuk senantiasa mengabdi kepada Allah, sehingga masing-masing putranya terbukti layak sebagai para pewarisnya yang menerima berkat istimewa dari sisi Allah. Anak pertama Nabi Yakub, Raubin, mendapat beberapa pujian dan teguran keras sebab tingkah lakunya tidak mewarisi kesolehan dan kepribadian Nabi Yakub, sehingga Raubin tidak layak disebut anak sulung Israel. Syamun beserta Lewi mendapat bagian bersama dari Nabi Yakub akibat peristiwa pembantaian salah satu suku keturunan Kan'an yang amat membekas bagi Nabi Yakub dan telah membuat nama Israel disegani sekaligus ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Nabi Yakub memperingatkan bahwa gabungan kekuatan keduanya dapat menimbulkan kehancuran besar pada musuh-musuhnya. Oleh karena watak Syamun yang rela mati-matian melindungi nama baik Bani Israel, sementara Lewi berwatak tidak kenal belas kasihan untuk membunuh siapapun yang nekat membuat dosa keji terhadap Allah. Dari watak keras mereka berdua, Nabi Yakub mengetahui pula siapa yang merancang siasat membunuh Yusuf. Terlebih Syamun membenci Yusuf, sementara Lewi khawatir bahwa ayahnya akan berlaku curang terhadap dirinya. Mendapati ketiga saudaranya mendapat teguran keras, Yahuda merasa takut bahwa ia akan mendapat bagian serupa
karena dirinya merasa bersalah telah memimpin siasat untuk memisahkan Yusuf. Akan tetapi Nabi Yakub justru membanggakan Yahuda yang memiliki kebijaksanaan untuk memutuskan sesuatu. Sebagaimana Nabi Yakub mengetahui bahwa Yahuda adalah orang yang berhasil menghindarkan dosa pembunuhan terhadap Yusuf. Yahuda terbukti memiliki sikap takut terhadap hukuman Allah, sehingga Yahuda berhasil menyadarkan kesembilan saudaranya bahwa Yusuf adalah seorang putra Nabi Yakub juga yang masih bersaudara dengan mereka, sehingga ke-10 putra Nabi Yakub bersepakat tidak membunuhnya. Keenam putra Nabi Yakub yang lain mendapat berkat dan sanjungan dari Allah melalui Nabi Yakub, sebab sejak semula mereka memang tidak mengadakan siasat jahat terhadap Yusuf dan semata mengharap kebaikan dari Allah supaya memperoleh bagian berkat istimewa. Nabi Yakub mengucapkan berkat tentang yang terjadi kepada mereka beserta keturunan mereka dengan simbol-simbol tertentu. Ketika giliran pemberkatan untuk bagian Yusuf, Nabi Yakub sangat bersyukur kepada Allah karena ia masih diizinkan melihat Yusuf beserta keturunan-keturunan Yusuf yang dianugerahkan oleh Allah untuk menyelamatkan keberlangsungan Bani Israel menghadapi berbagai kesulitan. Nabi Yakub menyampaikan pujian luar biasa terhadap Yusuf, sebab bagian berkat waris terbesar dari Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan dirinya menyatu pada Yusuf. Bunyamin juga memperoleh berkat dari ayahnya yang berkaitan dengan masa depan keturunannya. Sebelum meninggal dunia, Nabi Yakub berpesan supaya ia dimakamkan di tempat pemakaman pribadi milik keluarga Ibrahim di tanah Palestina. Dalam riwayat, Nabi Yakub wafat pada usia 147 tahun dan dimakamkan di Hebron, Palestina, berbarengan dengan makam kakek dan ayahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.